Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Hayatul Munah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang faktor individu dalam organisasi. Karakteristik individu dan organisasi. Faktor individu dan implementasi rencana organisasi. Faktor individu dapat sangat memengaruhi implementasi rencana organisasi. Faktor individu dapat mencakup sikap dan perilaku setiap individu dalam organisasi, seperti umur, kesehatan, watak, harapan, dan jenis kelamin. Kontribusi dan kompensasi. Kontribusi adalah apa yang dapat diberikan oleh individu bagi organisasi atau perusahaan, sedangkan kompensasi apa yang dapat diberikan oleh organisasi atau perusahaan bagi individu. Memahami individu dalam organisasi. Kontrak psikologis suatu kesepakatan tidak tertulis yang muncul ketika seseorang bergabung dengan sebuah organisasi atau ketika tenaga kerja bergabung dalam sebuah perusahaan. Kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, walaupun seleksi untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dilakukan dengan ketat, tetapi kadang-kadang tidak menghasilkan sesuai harapan. Hal ini terutama karena menyangkut faktor manusia yang tidak sempurna, keragaman individu dalam organisasi. Perusahaan perlu memahami keragaman ini secara lebih terbuka dan menerimanya sebagai dinamika yang terdapat organisasi manapun. Perilaku individu lainnya yang memengaruhi organisasi, seperti self-esteem. Perilaku ini merujuk kepada sebuah keyakinan dari seseorang atau individu bahwa dirinya layak untuk mendapatkan penghargaan individu dengan self-esteem yang tinggi dalam sebuah organisasi. Kalau dengan risk proficiency, perilaku ini merujuk kepada kecenderungan individu dalam hal pengambilan resiko dan menjawab tantangan. Individu yang risk proficiency yang tinggi adalah seorang risk taker atau pengambil resiko. Individu yang risk proficiency-nya rendah adalah orang yang risk avoider atau penghindar resiko. Perilaku individu dan sikap dalam organisasi. Komponen afektif menyangkut perasaan yang dirasakan oleh seorang mengenai gagasan, situasi, atau lingkungan yang dihadapinya. Misal, saya kecewa dengan kualitas pelayanan dari PT XYX. Ataukan komponen kognitif menyangkut pengetahuan seorang mengenai sesuatu yang terkait dengan gagasan, situasi, maupun lingkungan yang dihadapinya. Misal, kualitas pelayan PT XYZ jauh di bawah kualitas pelayanan PT DEV. Komponen intensi menyangkut harapan dari seseorang sebagai akibat dari gagasan, situasi, maupun lingkungan yang dihadapinya. Misal, saya pikir perusahaan tidak perlu lagi menjadi konsumen PT XYZ. Perilaku individu dan persepsi dalam organisasi. Persepsi selektif. Proses penyeleksian informasi mengenai suatu di mana sesuatu tersebut mengalami berbagai kondisi dan ketidaksesuaian dari persepsi awal yang kita yakini. Sedangkan stereotip, proses pelabelan terhadap seseorang berdasarkan suatu kejadian tertentu yang dialami atau dilakukan oleh seseorang tersebut. Perilaku individu dan stres. Stres pada dasarnya merupakan respon individu THD yang tinggi dalam pekerjaan. Tekanan yang tinggi sering disebut stresor. Stres terjadi seiring dengan pengalaman yang dilalui oleh individu yang dinamakan sebagai General Adaptation Syndrome (GAS). Individu yang bertipe A adalah individu yang bersifat kompetitif dan sangat menyukai pekerjaan dan sangat dapat mengatur pekerjaan dengan waktu yang tersedia sekalipun terbatas. Sedangkan individu bertipe B adalah individu yang kurang memiliki sifat kompetitif dan kurang menyukai pekerjaannya, serta kurang terampil dalam mengatur pekerjaan dengan waktu yang diberikan. Kreativitas individu dalam organisasi. Faktor pendorong kreativitas individu. A. Pengalaman individu. Sangat kreativitas yaitu apakah individu tersebut pernah terlibat dalam kegiatan yang menuntut bertindak kreatif atau tidak pernah. B.
Perlakuan terhadap individu terkait dengan bagaimana cara manajer misalnya memperlakukan tenaga kerjanya, ada yang bersifat hierarkis, top-down atau sebaliknya. C. Kemampuan kognitif dari individu atau individu yang cenderung untuk memiliki convergent atau cognitive thinking, yaitu terbiasa melihat berbagai persamaan dari berbagai perbedaan yang ada. Orang kreatif memiliki kemampuan di dua jenis cara berpikir, baik divergen maupun konvergen. D. Kreativitas individu dalam organisasi.